Kalau dipikir-pikir, kenapa ya Tuhan menciptakan setan untuk menggoda manusia agar berbuat dosa, lalu Tuhan menciptakan neraka untuk menyiksa manusia yang berdosa karena digoda oleh setan yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Mumet enggak itu? Tuhan menciptakan setan untuk menggoda manusia agar berbuat dosa, dan menciptakan neraka untuk menghukum manusia yang telah berdosa karena telah digoda oleh setan yang diciptakan Tuhan sendiri. Mumet tenan ini, mumet. Selamat pagi teman-teman, dan telah kita saksikan tadi ya, jadi video dari Pak Halim atau konten dari Pak Halim tadi mengatakan mumet enggak gitu ya. Yang artinya Tuhan menciptakan setan ini disuruh menggoda manusia. Kemudian manusia yang mengikuti godaan setan tetap dimasukkan ke neraka. Yang ini membuat kesimpulan kayaknya Tuhan nggak punya kerjaan gitu loh. Jadi menciptakan setan, kemudian menciptakan manusia, setan disuruh goda manusia, manusia yang mengikuti godaan setan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau kita gali lebih dalam ya, setan ini sebetulnya patuh pada perintah Tuhan ya. Katakanlah tugasnya menggoda manusia, berarti kan ini kategori patuh. Nah, kategori patuh juga tetap dimasukkan juga ke neraka, kan seperti itu ya. Ini penilaian umum dulu lah gitu ya. Maksudnya nanti kita akan gali lebih dalam lagi, yang artinya ini penilaian pada umumnya kan seperti itu. Jangan sampai kita digoda oleh setan, atau jangan kita sampai tergoda oleh bisikan setan, kan biasanya seperti itu. Nanti kita akan masuk neraka. Nah, setan sendiri yang mendapatkan tugas itu juga masuk neraka. Harusnya kan setan ini mendapat imbalan, artinya dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Ini secara analogi logika gitu. Kalau sesuatu yang sifatnya ada imbalan dan hukuman, setan ini kan sudah melakukan pekerjaan dengan baik, menggoda manusia. Dan bila menggoda manusia itu berhasil, harusnya setan ini tidak dimasukkan ke neraka karena sudah berhasil. Tapi apa yang terjadi ya tetap saja masuk neraka. Ke dalam ceritanya kan seperti itu. Nah, ini yang membuat kita mumet kalau kita pikir-pikir gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Baik, Pak Agit akan membahas dalam lingkup yang lebih dalam atau kita telusuri lagi ke dalamnya. Artinya begini, setan yang real yang kita rasakan selama ini itu kan bukan setan yang dimaksud seperti iblis atau menggoda setan. Bisikan itu kan sebetulnya pada kita melakukan suatu kebatilan gitu ya, katakanlah korupsi atau menipu orang, itu kan bisikan dalam hati. Jadi setan yang dimaksud ini sebetulnya adalah setan yang di dalam hati kita. Ini yang sebetulnya yang hakiki. Jadi bukan setan yang di luar sana. Setan yang di luar sana itu menurut Pak Git ya nggak bisa berbuat apa ya, kecuali setan yang berbentuk sama dengan kita itu bisa melakukan korupsi, bisa melakukan pencuci uang, bisa melakukan penipuan, dan banyak hal yang bisa dikerjakan oleh setan yang berbentuk manusia. Itu ya setan-setan real dalam kehidupan. Kita kembali lagi ya ke setan yang ada dalam hati tadi. Setan dalam hati ini tidak akan pernah berhenti gitu loh. Karena di situ ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini ada berbagai macam ya, termasuk kalau di pria itu biasanya kan tahta, harta, wanita, itu godaannya kan di situ. Dengan ingin mencapai kebutuhan tadi, yaitu sifatnya harta, tahta, dan wanita, ini banyak dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Mestinya ini bisa dibayangkan kalau saat ini seperti kondisi-kondisi politik gitu ya. Pada suatu saat dia memihak ke A dengan alasan bla bla bla. Besok pada suatu saat ini menjadikan keuntungan bagi dia secara finansial, ini akan berubah arah dan melawan si A. Yang tadinya mengikuti si A, ini akan berubah arah melawan si A. Ini sebetulnya ya termasuk tadi
dari godaan setan yang ada di dalam hati. Yang selama ini kita temui secara real itu adalah demikian. Perkataan dari Mbah Lim atau Pak Halim ini menurut Pak Git memang harus dimaknai dengan analogi yang cerdas juga, gitu. Tidak bisa menelaahnya gitu aja. Kalau kita tadi mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Halim, ya mesti bingung. Lawang setan dibuat oleh Tuhan, manusia diboleh buat oleh Tuhan. Si setan ini suruh goda manusia, manusianya masuk neraka, setannya juga masuk neraka. Ini akan membuat bingung dan memang mumet gitu kalau dianalogikan seperti itu. Kalau kita membahas tadi setan itu yang di dalam hati, nah ini udah ceritanya lain gitu. Pada intinya jadi gini teman-teman, jadi setan yang dimaksudkan Mbah Halim tadi itu adalah setan yang diceritakan dalam konteks agama gitu ya. Konteks agama itu yang ceritanya setan menggoda manusia gitu ya, menggoda Adam dan Hawa. Mungkin maksudnya ke sana gitu loh. Padahal kalau konteks Adam dan Hawa ini, katakanlah ini agama Abrahami, kita ambil satu contoh saja, dosa yang terbesar gitu ya. Dosa yang terbesar itu adalah menyekutukan Tuhan. Menyekutukan di sini adalah menyembah selain Tuhan. Ya. Contohnya kalau kita ambil juga dari Al-Quran gitu, misalnya katakanlah Fir'aun dulu ya, dia merasa menjadi Tuhan dan orang disuruh menyembah pada Fir'aun. Nah, itu seperti itulah kira-kira, jadi menyembah selain Tuhan. Nah, dalam konteks ini yang namanya iblis itu, iblis ini tidak pernah menyekutukan Tuhan sampai detik ini. Kalau secara logika, iblis itu tidak pernah menyekutukan Tuhan. Makanya kenapa dosa manusia yang terbesar itu adalah menyekutukan Tuhan? Karena iblis ini tidak pernah menyekutukan Tuhan sama sekali. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain tentang setan tadi, yang dimaksud adalah setan yang dalam hati kita. Nah ini ceritanya sudah lain lagi konsepnya. Konsepnya adalah kita juga nggak begitu banget sebetulnya kalau mengusir setan dalam diri kita ini dengan butuh agama. Ini hanya butuh suatu pendirian yang absolut, artinya mengerti kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang kita tahu kalau bisikan-bisikan ini adalah tindak tanduk perbuatan jahat, ini nggak perlu dikerjakan. Jadi ini Pak Git mengatakan ini artinya tidak perlu agama. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak beragama, tapi bisikan setan dalam hatinya itu sudah dimusnahkan. Nah seperti itulah kira-kira. Ya contohnya kalau kita balik lagi ke data seperti negara teraman dan ternyaman, itu ada negara-negara yang seperti Swiss gitu, Irlandia gitu ya, Islandia, itu kan negara-negara aman dan ternyaman, termasuk Jepang ya. Nah ini negara aman dan ternyaman. Di situ orang tidak begitu mementingkan agama atau tidak fanatik terhadap satu agama apapun. Ya katakan di sana ada orang beragama tadi ya, tapi ya tidak begitu istilahnya konservatif dalam menyimpulkan suatu agama. Yang pentingnya itu tadi, intinya adalah mengusir setan yang ada di dalam hati. Karena setan di dalam hati ini sangat bahaya. Ya contoh yang bisa kita lihat dalam kasus pagar laut gitu ya, tindakan realnya gitu ya. Kemudian korupsi di Pertamina gitu ya, kemudian judi online. Ini kan gerakan-gerakan setan yang ada di dalam hati tadi yang menimbulkan banyak kejahatan yang timbul di bumi ini. Dan tetap Pak Git mengingatkan kepada teman-teman, beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.